Nah, beralih ke kehidupan si kambing kesurupan ini, yang hobinya mabok nggak jelas, akibat proyeknya sudah berkurang. Marah-marah ke bininya, membuatnya selalu bertengkar dengan anaknya, karena semua anaknya tuh membela sang ibu. Marcona sih hanya bisa bersabar dengan kelakuan suaminya, saking sabar dan nggak pedulinya lagi. Ia rela bertahan selama mungkin, hanya untuk melihat si kambing kesurupan karena asap dalam kubur. Namun, masalah di rumah itu nggak hanya si kambing, tapi juga Hyunsuk. 야, 넌 하늘이 같았으면 나한테 빠따 맞았어. 알아? Ya, kakaknya nggak terima jika Hyunsuk pacaran dengan si Yong. Alhasil, Yong pun minta putus setelah dihajar kakaknya Hyunsuk, membuat Hyunsuk nangis-nangis. Maunya tuh si Yong gentle dikit sebagai laki, tapi mengapa nyerah hanya karena dipukul sekali. Lah, gimana nggak nyerah dong kalau kakak Hyunsuk adalah ketua preman di kota itu. Kan ia nggak bebas kemana-mana jika masih mempertahankan hubungan tersebut. Membuat ibu-ibu penyelam yang nganter jadi kesel. Bisa-bisanya kedua orang itu macam bendera Korea yang nggak mau dipisahkan. Sementara Gumyong, lain juga masalahnya ke apartemen Yongbom buat ngasih kejutan, tapi calon mertuanya malah ada di sana. Dan Yongbom yang datang malah mengira ibu dan pacarnya itu akur. Padahal kan hanya Yongbom yang senang di hari itu. Berbeda dengan ibunya yang sejak awal nggak suka kepada Gumyong. 너는 내 프라이드야. 엄마 너무 자존심 상해. Ya, masalah yang selalu terjadi di antara pasangan yang beda kasta. Karena maunya sang ibu mertua, Yongbom harus nikah dengan gadis yang sekelas, bukan gadis kampung seperti Gumyong. Dan disitulah para pria akan diuji, apakah milih ibunya atau pacarnya. Singkatnya, bos di bioskop pusing karena ibu yang disangkanya mafia tiket itu lagi-lagi muncul di luar. Tapi Gumyong yang melihatnya seketika ngerti, segera mengajaknya masuk ke dalam. 노래하는 영화가 진짜 좋대요. 인기 많아서 재개봉하는 거. Yah, ibu bernama Bunhui ini adalah emaknya si Chungsop. Selalu datang ke sana hanya untuk melihat lukisan putranya. Dan sang bos yang mendengarnya akhirnya memberikan banyak tiket bioskop. Toh dirinya juga anak dari seorang ibu yang selalu membanggakannya. Lagian, Chungsop adalah pelukis poster yang sangat penting bagi bioskopnya. Dengan begitu, sang ibu pun dapat nonton untuk pertama kalinya, membuat Chungsop sangat senang. Dan tahu kalau Gumyong kuliah sastra Inggris, sang ibu pun mengajaknya ke rumah, memberikan buku-buku bahasa Inggris yang sangat sulit ditemukan di zaman itu. Setidaknya itu bentuk terima kasihnya karena Gumyong memberikan sedikit kenangan berharga yang gak akan pernah ia lupakan dalam hidupnya. Dan momen itu membuat Chungsop dan Gumyong jadi semakin akrab. Di lain sisi, berita terkait pembegalan di kota Seoul selalu membuat Aesun khawatir. Apalagi akhir-akhir ini tuh, Gumyong selalu pulang tengah malam. Teringat saat dulu, ia yang disuruh ngangkut kayu bakar oleh si Bejo, gak sengaja melihat capung kematian. Sehingga ia pun menyuruh si Dora, anak kedua si Bejo, untuk pulang duluan karena ia pengen ngejar capung itu. Gak berapa lama sampailah dia di desa sebelah di mana seorang wanita yang ngaku pincang menyuruhnya nukar uang kepada seorang pria di sebuah truk. Yah, namanya bocil, Aesun sih nurut aja, tapi yah, itu adalah komplotan penculik di mana pria di truk itu segera kabur. Begitupun gadis pincang tadi. Tapi bagaimana cara ibu Aesun bisa muncul di desa itu? Yah, saat mendengar cerita Dora tadi, sang ibu langsung berlari ke desa tersebut. Namanya seorang ibu pasti punya firasat atas apa yang terjadi kepada anaknya. Gak peduli kakinya yang terluka karena berlari, yang penting ia bisa menyelamatkan putrinya. Di mana capung kematian tadi berganti menjadi kupu-kupu yang sangat indah, sebagai simbol sang ibu yang selalu memberikan banyak kenangan indah bagi anak-anaknya. Karena kejadian itu gak pernah sekalipun dilupakan sang ibu. Padahal sudah lama, tapi ia masih mencari komplotan penculik tersebut. Dan suatu hari, saat ia benar-benar menemukannya, ibu yang anaknya kenal sebagai malaikat, seketika berubah jadi monster kesurupan, menangkap komplotan yang hampir mencelakai anaknya. Makanya sekarang, Aesun sangat gelisah. Harusnya ia juga peka sebagai seorang ibu yang melindungi anak-anaknya. Tapi, sebagai gadis yang beranjak dewasa, Gumyong juga punya ego yang gak ingin dikhawatirkan oleh ibunya. Merasa kalau dirinya yang sudah besar bisa melindungi diri sendiri. Namun suatu malam, Aesun memimpikan semua kejadian tragis dalam hidupnya, termasuk saat putra bungsunya meninggal, membuatnya benar-benar gelisah
sehingga malam itu juga ia berangkat ke Seoul. Dan benar aja, dini hari di kosan itu, putrinya hampir saja tewas keracunan karbon monoksida akibat arang terbakar. Untungnya, Esun sampai tepat waktu, segera mendobrak kamar sebelah. Padahal Chung Sop dan Yanti mau lamaran, tapi tahu Gum Yong harus dilarikan ke rumah sakit. Chung Sop langsung menggendongnya, karena kosan tersebut gak dapat dilalui ambulans. Ya, berkat Chung Sop, Gum Yong pun dapat tertolong. Dan insiden itu menyadarkan Gum Yong dengan peran penting orang tua. Sama seperti dulu, ia hampir saja meninggal akibat meluncur dengan sepeda. Untungnya ibunya teriak minta tolong dan ayahnya segera menyelamatkannya. 그 새 가슴이 수없이 철렁하던 걸 조금만 더 하면 채해줄 걸. 또 너무 늦게 후회했다.